Kita lihat, kenapa para wali itu yang dekat pada Allah Ta'ala itu tidak suka berkumpul dengan manusia, terutamanya dari kalangan para wali abdal, di mana di antara sifatnya itu adalah mereka tidak berkumpul dengan manusia kecuali darurah, dan tidak berbicara kecuali terpaksa, tidak makan kecuali yang hanya menutupi rasa laparnya. Itulah sifat daripada para wali Allah. Kenapa kok mereka itu tidak suka dengan berkumpul dengan manusia? Padahal kalau seorang wali Allah itu berkumpul dengan manusia, dia akan dielu-elukan, dia akan dimuliakan, dia akan dihormati, dia akan dimudahkan segala urusan, dia akan diberikan suatu tempat yang agung dan tinggi di mata manusia. Tapi kenapa dia itu menolak? Nah, jawabannya adalah seperti tadi, karena mereka sangat tahu bahwasanya waktu ini sangat berharga, sehingga mereka tidak mau menggunakan waktunya itu untuk sesuatu yang tidak berharga. Kenapa sekarang ini kita mau cari satu wali saja susah banget? Padahal kalau kita lihat, kita kembali rujuk kepada 50 tahun yang lalu, sebelum saya lahir ya, mau cari wali itu setiap kota itu ada saja. Siapa yang wali di kota ini? Orang akan menunjukkan Habib Fulan, Kiai Fulan, dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita mau cari orang wali susah banget. Tapi saya berikan sebuah standarisasi ya, sebuah standarisasi kewalian. Karena Allah Ta'ala itu melalui Nabi kita Muhammad SAW, begitu pula para Nabi dan Rasul yang lainnya, memberitahukan pengetahuan yang sifatnya itu standar. Bukan hanya yang cerdas saja yang tahu, bukan hanya yang taat saja yang tahu, bukan hanya yang beriman saja yang tahu, tapi semuanya standar. Kita merujuk pertama kepada perkataan Imam Nawawi rahimahullah rahmatullah berar, di mana beliau katakan laulal ulama aulia faman. Kalau bukan para ulama itu, para wali Allah, siapa lagi? Nah, sehingga apa? Kesempatan kalau kita bertemu dengan ulama, ini salah satu daripada kekasih Allah. Kalau misalnya seorang ulama ini masuk dalam pemerintahan, masuk dalam politik, masuk dalam keduniaan, masuk dalam ini dan itu semuanya, maka kita kembali dan merujuk kepada syairnya Lahwiullah Haddad Sabratib radhiyallahu anhu wa ardhah, di mana beliau berkata, "Sallim li ahlillah fi kulli mushkilin ladaika ladaihim wadihun bil adillati." Adanya kalau tampak sesuatu yang mengganjal dalam hati kita, kenapa ini alim kok gitu? Ini kenapa alim tapi kok seperti ini kelakuannya? Ini alim tapi kok berkumpul dengan ini dan sebagainya. Jangan suudzon dulu, jangan mengingkari dulu. Kenapa? Bisa jadi apa yang dilakukannya itu adalah dengan perintah, atau dia itu menjalani kehidupannya pada saat itu terkait dengan alam hakikat, bukan alam syariat. Nah, jadi pahami itu. Untuk apa? Menyelamatkan kita.